Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Ariza Ramadan dari kelas 5 SDN Bojong Koneng 3. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik tema jarak dan waktu tempuh. Kegiatan 1. Ayo cari tahu perjalananmu. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi sepeda motor. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6.30. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6.35. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 5 menit. Kegiatan 2. Mari berlatih menghitung. Soal pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Tiap pagi Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaan, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? 2 km dikali 3 menit sama dengan 6 menit. Soal kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaan, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? 1.500 meter. Soal ketiga, menentukan waktu berangkat. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaan, pukul berapa paling lambat Budi harus memulai berangkat dari rumah? 60 menit dikurangi 25 menit sama dengan 35 menit sama dengan 06.35. Tantangan seru. Rumah Eda berjarak 3 km dari sekolah dan Eda berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaan, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasanmu. Yang paling cepat Dayu, karena Dayu waktu yang dibutuhkan setiap 1 km hanya membutuhkan waktu 3 menit. Sementara waktu tempuh Edo setiap 1 km dibutuhkan waktu 10 menit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alina kelas 5 SDN Bojong Koneng 3. Di sini saya akan mereview literasi layar sentuh tanpa kata. Sekolah sekarang banyak dengan go digital. Siswa pegang gawai. Tapi pertanyaannya, apakah kita sedang mendidik atau hanya memindahkan kebiasaan lama ke yang baru? Faktanya banyak siswa di sekolah dasar hari ini pengguna aktif teknologi, tapi bukan pengguna yang cerdas. Mereka menggunakan aplikasi pengamatan video. Kegiatan itu berhenti pada level teknis. Pada pendidikan digital kita akses meningkat, tapi literasi tertinggal. Kita seperti mengawali anak dengan kendaraan berkecepatan tinggi tanpa pernah mengajarkan cara membaca rambu. Sekolah merasa cukup dengan kehadiran teknologi, padahal persoalan ini bukan soal teknologi, melainkan soal cara kita mendidik di tengah teknologi. Literasi digital harus ditempatkan sebagai kompetensi dasar. Selama ini, penilaian pendidikan masih terlalu menekankan hasil akhir bukan proses berpikir. Orang tua perlu hadir bukan sebagai pengawas yang kaku, tapi sebagai pendamping yang dialogis. Generasi yang fasih menggunakan teknologi, tetapi mudah dipengaruhi, karena pada akhirnya masa depan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tetapi oleh seberapa bijak kita menggunakannya. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.